berdiri. Hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 3 ayat 21 sampai 26. Bergantian kita akan membaca ayat ini. 21 saya akan membaca, di ayat yang ke-26 kita akan baca bersama-sama. Roma 3 ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, saudara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Sama-sama kita baca, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Hari ini kita akan merayakan anugerah Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang membebaskan kehidupan kita, amin. Jemaat Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian ini. Come on, we sing. It is your faithfulness of God. You wrestle with the sinner's restless heart. You lead us by still water and to mercy. And nothing can keep us apart. Come on, sing it. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Come on, we sing, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. That is your love and justice, not of Jacob. You use the weak to lead the strong. You lead us the song of your salvation. Amen. And all your people sing along. Come on, church, we're singing. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Sing it. So remember your people, remember your children, remember your promise. Amen. Teman-teman, sama-sama katakan, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Yep. Your grace is enough. Your grace is enough. Amen. Anugerahnya cukup bagi kita. For me. It's enough for me. It's enough for me. It's enough for me. Katakan, it's enough for me. Senang-senang bagi Tuhan kita. Tuhan, Kaulah cahaya penuntun di hidup kami. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Mari jemaat Tuhan, kita terus merayakan
Kesetiaan Tuhan, tuntunannya, kasih setianya menopang kehidupan kita, amin. Sama-sama nyanyikan. Dalam kegelapan aku melangkah, tak dapat melihat cahayanya, namun kasih-Nya jelikan mataku. Come on, sing it. Dalam kegelapan aku berada, tak dapat melihat cahayanya, namun kasih-Nya jelikan mataku. Jemaat Tuhan, angkat hatimu, katakan untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku, Kau pengharapan satu-satunya, Tuhan. Sama-sama serukan. Yesus, Yesus, mudah ku beriman padamu, Engkau setia. Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Dalam rencananya bukan berjalan alat dan kebenaran. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Amin, katakan. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya, Kau pengharapan satu-satunya. Yes, oh Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, mudah ku beriman padamu, Engkau setia. Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Yesus, tak pernah kau tak bisa gagal, Engkau sempurna. Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Biar kami terus melihat penyertaan-Mu, biar kami terus mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Jemaat Tuhan, sama-sama sekali lagi kita naikkan pujian ini. Naikkan pengagungan-Mu, katakan untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Cahaya, Kau pengharapan, satu-satunya kekuatan kami, Tuhan. Yesus, mudah ku beriman padamu, Engkau setia. Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Yesus, Yesus, tak pernah kau tak bisa gagal, Kau sempurna. Yesus, karenamu ku dapat melihat, katakan, maju ke depan. Sorak-sorak bagi Tuhan kita. Amin. Shalom jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita terus disempurnakan melalui kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masuki minggu ke-33 dari Perenungan Katekismus Reformasi. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama kita membacakan jawaban dan juga ayat Alkitabnya. Dapatkah seseorang memenuhi hukum Allah dengan sempurna? Sejak kejatuhan, tidak ada manusia yang dapat memenuhi hukum Allah dengan sempurna. Tetapi justru melanggarnya terus-menerus melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita baca dari Roma 3 ayat 10 sampai 12. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tujuan dari manusia diciptakan adalah untuk mengasihi, menikmati, memuliakan, dan juga mentaati Allah. Dan bertumbuh di dalam dan melalui semuanya itu.
Namun sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita semua tidak lagi dapat mentaati hukum Allah dengan sempurna. Dan akibat dari dosa, kita tidak hanya rusak, tetapi cacat secara rohani. Kita terpisah dari pencipta kita. Kita tidak hanya lemah, tetapi kita kehilangan kapasitas untuk memenuhi hukum Tuhan dan memuliakan Dia. Kita bukan saja tidak dapat mentaati hukum Tuhan dengan perkataan dan perbuatan, tetapi juga di dalam pikiran kita, sikap kita, dan juga motivasi kita. Kita terus jatuh di dalam keberdosaan kita, meskipun kita telah berusaha sekuat tenaga. Banyak sekali hal-hal yang kita lakukan itu tidak mengasihi Allah, tetapi lebih seringnya kita mengasihi diri kita sendiri. Kita mencari kepuasan untuk diri kita sendiri. Kita mencari penerimaan, pencapaian, keberhasilan. Tetapi semuanya itu pun hanya untuk kepuasan diri kita sendiri. Ketidakmampuan kita untuk hidup dengan sempurna menghasilkan implikasi mendalam tentang hubungan kita dengan Allah dan juga sesama. Kehidupan dalam dosa menyebabkan penderitaan, konflik, dan ketidakharmonisan dalam hubungan kita. Namun di tengah kondisi ini, Allah memberikan harapan dan jalan keluar melalui keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Meskipun kita tidak dapat memenuhi hukum Allah dengan sempurna, ada satu pribadi yang sudah memenuhi hukum itu dengan sempurna untuk kita. Yesus yang sudah setia mentaati Bapanya, bahkan sampai mati di kayu salib. Agar kita yang percaya kepada Dia tidak lagi hidup dalam kesalahan, kuasa dan perbudakan dosa, tetapi kita bisa benar-benar merdeka. Kita meraih harapan dan penyelamatan hanya melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Kristus datang ke dunia ini, mengorbankan dirinya, dan bangkit dari kematian untuk memberikan pengampunan dosa dan kesempatan bagi kita untuk diterima oleh Allah. Di dalam Dia, kita menemukan harapan dan damai sejahtera. Kita juga diberikan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, sehingga kita tidak pernah sendirian di dalam perjalanan hidup kita, di dalam perjalanan iman kita. Karya keselamatan itu juga menyadarkan kita tentang panggilan pertobatan, di mana Allah ingin agar hidup kita setiap hari mengarah kepadanya, meninggalkan dosa-dosa dan kebiasaan buruk kita, serta hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini pun bisa terjadi karena Roh Kuduslah yang di dalam kita yang memampukan kita dan terus menyadarkan kita. Kita percaya bahwa Allah yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian terus bekerja di dalam kita dengan kasih dan tidak akan meninggalkan kita sampai Dia membawa kita ke hadapan hadirat-Nya yang kekal dalam kemuliaan. Di sana pada akhirnya kita dapat dengan bebas merdeka dan sempurna mentaati Dia yang sudah menciptakan dan menebus kita. Saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Mari saat ini kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hidup kita. Adakah area dalam hidup kita yang memerlukan pertobatan? Apakah ada dosa, kebiasaan buruk, atau sikap yang perlu kita serahkan kepada Tuhan? Marilah kita merenungkan tentang kasih karunia Allah yang memungkinkan kita untuk berubah dan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Silakan berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu, menyadari bahwa kami tidak mampu hidup dengan sempurna sesuai dengan hukum-Mu, Tuhan. Kami mengakui dosa-dosa dan kelemahan kami. Bantu kami dan terangilah kami ya Tuhan, melalui kasih karunia-Mu.
Kami bersyukur atas karya penebusan Kristus yang mengampuni dosa-dosa kami. Kami berdoa agar Engkau memberi kami kekuatan dan juga kehendak untuk berbalik dari dosa dan hidup sesuai dengan rencana-Mu. Bantulah kami untuk kami bisa terus berjalan dalam rencana-Mu, dan kami terus berjalan menuju keserupaan dengan Engkau Sang Pencipta kami. Kami berdoa dan bersyukur atas kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Sebagai respon kita atas pemberitaan katekismus, sama-sama kita mau naikkan pujian ini. His glory and my good. Biar kita terus menyerahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita naikkan. I have seen my Father's glory revealed in Jesus Christ, and the more that I behold Him, the more He satisfies. When I gaze upon His beauty, when I see Him as I should, then my eyes are lifted upward for His glory in my good. There is hope in every trial, for I can trust the Lord. He will turn my heart towards Him and help me bear the torn. So I follow Jesus on the road nor understood, for I know that He is working for His glory and my good. Sama-sama naikkan. To our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. See the open arm of Jesus upon the cross that day, where the eyes lift as weakness, serve my every praise. Amen. For the task that's against me, nail it to the yes. I know that He is working for His glory in my good. To our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. Mari kita angkat hati kita. Dan hidup kita terus memuliakan Tuhan. Dia semakin besar dalam hidup kita. Jemaat Tuhan sama-sama naikkan. Mulai He made nothing and Christ be made. Amen. Mulai sing the only kingdom that far outweighs them all. I will stand before my Father, yes, the faithful saint have stood, and rejoice my heart's a praising for His glory. Singing and rejoice my heart's a praising for His glory in my good. For His singing, to our God be the glory, to our God be the praise, He alone, the name above all names. Come on, we sing, I will boast
bersyukur untuk anugerah Tuhan yang mengangkat kami dari lumpur dosa. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dan karya Roh Kudus dalam hidup kami yang setia. Tuhan, biarlah anugerah-Mu terus menuntun kami untuk mempercayakan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Bila kami terus berkata bahwa Engkaulah harta kami, Engkaulah kepunyaan kami ya Tuhan. All I have is Christ. All we need is you, Lord. Jemaat Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian. Pengakuanmu, katakan semua karena Engkau ya Tuhan. Bapa pakailah hidupku turut kehendakku, dan ku memujimu selalu. Katakan agungkan, sembah Dia. Sama-sama katakan haleluya, haleluya. Kristus milikku,
Terima kasih, Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hidup kami, menuntun kami untuk terus mengarahkan hati kami, hidup kami, mata kami kepada Engkau ya Tuhan. Seringkali kami gagal, mengakui seringkali kami lemah. Tapi kami bersyukur anugerah-Mu lebih besar daripada kegagalan kami. Kasih-Mu melampaui dosa kami. Mengucap syukur untuk anugerah yang besar dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Kau yang bekerja dalam hati kami, menata ulang hati kami. Biar firman-Mu mengubahkan hidup kami dari dalam keluar. Dan kami bisa hidup memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area giving booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi Anda masing-masing pada saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat Anda pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur buat semua berkat yang Kau percayakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kalau saat ini kami juga masih diberikan kesempatan untuk bisa memberikan sebagian dari berkat finansial yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Kiranya melalui apa yang kami berikan ini, bisa dipakai untuk pekerjaan-Mu melalui gereja ini. Kami siap memberi Tuhan dan kami telah berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hi, welcome to Gibeon Church. I'm Elin and this is Gibeon Weekly News. Gibeon Church akan mengadakan seminar khusus untuk young adults berjudul Trapped in Ego and Delulu bersama pembicara Pastor Christopher Tapiheru dan testimoni dari Hatta Halimas. Pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024 pukul 16.30. Segera daftar melalui link berikut karena pendaftaran akan segera ditutup. See you there! Kelas Anda Pasti Selamat akan diadakan kembali bersamaan dengan kelas Anda Pasti Berubah. Kelas APS adalah proses awal bagi Anda yang rindu berjemaat serta dimuridkan di Gibeon Church. Serta sebagai langkah awal bagi Anda yang terpanggil untuk menerima sakramen baptisan. Bagi Anda yang telah menyelesaikan kelas APS, pastikan Anda tidak melewatkan kelas APB. Kelas APS dan kelas APB akan dimulai pada tanggal 8 September pukul 3 sore selama 8 minggu berturut-turut. Mark your calendar. Pendaftaran untuk kelas APS dan APB dibuka hanya sampai tanggal 25 Agustus 2024. So, segera daftarkan melalui link berikut atau kunjungi Connect Booth untuk info selengkapnya. Kami ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua yang telah mendukung proses pembangunan dan renovasi gedung gereja Gibeon. Hingga saat ini, dana yang telah terkumpul adalah seperti yang tertulis di layar ini. Anda dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam bentuk dana dengan 3 cara. Cara yang pertama, Anda dapat memberi dengan cara scan QR Code pada kartu di kursi Anda.
Cara yang kedua, Anda dapat transfer ke rekening building fund yang tertulis di layar ini. Dan cara yang ketiga, Anda dapat memberi melalui mesin EDC di basement setelah ibadah ini. Informasi berikut adalah untuk Anda, para orang tua, atau Anda yang sudah berkeluarga. Gibeon Church akan mengadakan Legacy Seminar. Seperti apa acaranya? Mari kita simak video berikut. Dalam kehidupan pernikahan, setiap pasangan pasti mendambakan hubungan yang erat antara suami dan istri, serta relasi yang harmonis antara orang tua dan anak. Namun dosa telah mengakibatkan pernikahan dan keluarga Kristen tidak luput dari masalah dan konflik. Salah satu faktor utama penyebab konflik dalam pernikahan dan keluarga adalah masalah komunikasi. Komunikasi yang buruk tidak hanya memperburuk keadaan, tetapi juga dapat memicu konflik baru. Lantas, bagaimana kita menyikapi realita ini dan bagaimana kebenaran Injil dapat menolong kita hidup dalam dinamika ini? Seminar Legacy, Marriage and Family dengan judul Lost in Translation akan mengupas tuntas bagaimana cara menghadapi tantangan ini. Acara ini akan berlangsung pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 11 dan 12 September 2024 di Gibeon Church, Hall lantai 1, dimulai pada pukul 18.00 setiap harinya. Selama 2 hari, Bapak Daniel Tanusaputra dan Ibu Eva Tanusaputra akan mengangkat 2 topik penting, Duel or Duet pada hari pertama dan No Perfect Family pada hari kedua. Biaya kontribusi sebesar 100.000 untuk pasangan dan 50.000 untuk perorangan. Daftarkan diri Anda melalui link di layar ini dan temukan bagaimana kebenaran Injil dapat menolong Anda menjalani kehidupan pernikahan dan keluarga. Untuk info lebih lanjut, kunjungi Connect Booth setelah ibadah ini. We will see you there. Sekian Gibeon Weekly News kali ini. Have a great Sunday dan selamat mendengarkan khotbah. Telah mempersiapkan pengumuman ini. Shalom saudara, selamat datang di Gibeon Church bagi setiap saudara yang sama-sama beribadah di tempat ini dan bagi setiap saudara yang beribadah secara online. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kasih karunia dan Injil Yesus Kristus. Sebelumnya kembali saya ingin mengingatkan bahwa seminar Young Adult akan diadakan hari Sabtu besok saudara, jam 4.30 sore. Jadi bagi setiap saudara yang ingin mengikutinya, saudara silakan mendaftarkan diri karena pendaftaran akan segera ditutup. Yaitu saja, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan beribadah pada hari ini. Dan kalau sebentar kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tenangkan hati kami. Allah Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat mengaplikasikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan tolong hamba-Mu yang terbatas ini agar kiranya di tengah keterbatasannya firman Tuhan tetap dapat disampaikan dengan benar. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara, kita masih berada di dalam sermon series kita, From Judges to Jesus. Dan minggu ini kita memasuki minggu yang keempat saudara. Minggu lalu kita sudah sama-sama belajar tentang 3 hakim ya saudara ya. Yang dibangkitkan setelah melalui kesusahan dari bangsa Israel. Saudara masih ingat nama-namanya? Masih ya? Ada Otniel, ada Ehud, satu lagi? Samgar ya. Nah hari ini kita masuk di dalam Hakim-Hakim 4 saudara. Kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai 3 tokoh di bagian ini untuk menjadi alatnya Tuhan di dalam membebaskan bangsa Israel dari tangan musuh. Nah judul khotbah hari ini adalah kemenangan yang tak terduga. Nah saudara, kisah ini sebenarnya terambil dari Hakim-Hakim 4 ayat yang pertama sampai ke-24. Tapi kita akan membacanya dari ayat ke-4 sampai ke-10 lalu kita lompat ayat 16 sampai 21. Kita baca secara bergantian, saya ayat yang keempat, bersama-sama ayat yang kelima, terus seperti itu sampai dengan selesai ya. Pada waktu itu Deborah, seorang nabi ya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah,
bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Aku akan menggerakkan Sisera, pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Kita lompat ke ayat yang ke-16. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroshet Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hazor dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini? Maka jawablah, tidak ada. Bersama-sama. Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah. Diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantak nyala patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, hari ini ada 3 poin yang akan bersama kita renungkan. Yang pertama adalah siklus dosa yang kembali terjadi. Lalu yang kedua, Allah yang berperang bagi umatnya. Dan yang ketiga, rancangannya yang tidak terduga. Kita masuk kepada poin yang pertama, siklus dosa yang kembali terjadi. Nah saudara, mungkin saudara akan bosan ketika saudara membaca kitab Hakim-Hakim ini. Karena hampir setiap bagian awal dari kisah yang baru, saudara akan menemukan pola yang sama kembali terjadi, saudara. Kita mungkin nggak habis pikir dengan apa yang dilakukan bangsa Israel. Kita mungkin berpikir, kok bisa ya bangsa Israel jatuh berulang kali di lubang yang sama. Tetapi saudara, kita harus ingat apa yang disampaikan oleh Pastor Mike di awal, itu bahwa kisah Hakim-Hakim sebenarnya juga mencerminkan kita semua. Yang seringkali berulang kali jatuh di dalam lubang yang sama kan. Nah saudara, kalau kita melihat kembali awal kisah ini, ayat yang pertama sampai ketiga, kita akan melihat satu siklus. Siklus yang kembali terjadi. Orang Israel kembali melakukan yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh. Tuhan mengizinkan mereka untuk dijajah oleh Yabin yang memiliki seorang panglima yang bernama Sisera, yang dikatakan memiliki 900 kereta besi. Itu adalah alat perang yang sangat canggih dan paling canggih pada masa itu, saudara. Mungkin kalau hari ini kita bisa samakan dengan 900 tank, saudara. Satu angkatan perang yang sangat kuat dan menakutkan. Secara perlengkapan perang, bangsa Israel jauh di bawah Sisera. Nah saudara, sebenarnya kita tahu bahwa hal utama yang membuat bangsa Israel mengalami kejatuhan adalah karena masalah rohani. Mereka meninggalkan Tuhan, maka Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh. Dan pada bagian ini dikatakan 20 tahun mereka hidup sebagai tawanan. Allah sengaja membiarkan mereka hidup di dalam tekanan penjajahan bangsa lain. Seolah-olah Allah itu sengaja membuat mereka berada di dalam posisi skakmat, saudara. Kalau saudara pernah main catur, ada istilah skakmat ya. Mereka nggak bisa bergerak kemana-mana. Ke kanan salah, ke kiri salah, mereka bergerak ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa. Mereka hanya punya satu
arah yang bisa mereka lihat, yaitu ke atas, kepada Tuhan, saudara. Nah, saudara, ini yang harus kita renungkan bersama, yaitu bahwa kadangkala Tuhan mengizinkan kita berada di dalam posisi skakmat, saudara. Untuk mengalihkan pandangan kita kembali kepada Sang Penyelamat. Dan hanya Tuhan sajalah Sang Penyelamat itu yang sesungguhnya. Nah, saudara, akhirnya selama 20 tahun hidup di dalam jajahan bangsa lain, saudara. Israel nggak tahan, mereka merintih, mereka berteriak kepada Tuhan. Kemudian kita tahu dari kisah ini, Allah, Tuhan menjawab rintihan mereka dan membebaskan mereka melalui beberapa tokoh. Yang pertama adalah Deborah, saudara. Siapa Deborah? Nah, di ayat keempat ini dikatakan bahwa Deborah adalah seorang nabi, ya, istri Lapidot yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Nah, saudara perhatikan, ini adalah satu hal yang tidak biasa, saudara. Karena Deborah adalah satu-satunya hakim perempuan yang menjabat sebagai hakim perempuan di Israel selama masa itu, saudara. Padahal Israel pada waktu itu hidup di dalam budaya patriarkal yang sangat kuat, yang didominasi oleh laki-laki yang lebih tinggi kesannya di atas perempuan. Nah, bahkan di dalam bahasa aslinya, ayat yang keempat ini, saudara, sangat menekankan akan gender dari Deborah ini, saudara. Nah, dikatakan seperti ini, di dalam bahasa Inggrisnya, ya. Deborah, a woman, a prophetess, wife of Lapidoth. She judged Israel. Jadi saudara bisa lihat ada penekanan yang begitu kuat tentang gender Deborah ini sebagai seorang perempuan. Nah, hal ini seolah ingin menunjukkan bahwa di masa budaya patriarkal saat itu, mungkin Israel mendapatkan penghinaan dari musuh mereka karena dipimpin oleh seorang perempuan. Namun, di dalam kelemahan dan keterbatasan, terbukti bahwa Deborah adalah menjadi alatnya Tuhan, yang Tuhan pakai untuk memberikan keselamatan bagi orang Israel. Nah, sekali lagi Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan dapat memakai apa yang dianggap lemah dan tidak masuk hitungan untuk menjadi alat perpanjangan tangannya. Nah, tapi kembali lagi saudara, kita perlu melihat lagi apa sebenarnya yang membuat bangsa Israel ini bolak-balik jatuh di lubang yang sama. Yang pertama saudara, kita kembali ke ayat 1 tadi. Di ayat 1 dikatakan, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Apa maksudnya? Nah saudara, bagian awal dari ayat ini seolah ingin menekankan bahwa selama ini bangsa Israel meletakkan iman percaya mereka kepada orang lain. Dalam hal ini kepada pemimpin mereka. Istilahnya iman mereka ini iman yang nebeng, saudara. Saudara tahu nebeng ya? Iman yang numpang, saudara. Jadi sewaktu pemimpinnya masih ada, mereka bisa tetap berjalan dalam Tuhan. Karena ada yang ingetin mereka, ada yang menegur mereka, ada yang suruh mereka untuk berdoa mungkin, untuk taat. Istilahnya apa? Ada satpam yang jaga mereka, saudara. Tapi waktu pemimpinnya mati, mereka mulai berkompromi lagi. Dan akhirnya melakukan hal yang mendukakan Tuhan. Nah saudara, dulu waktu SMP dan SMA, saya ini lumayan bandel, saudara. Saudara percaya kan ya saya pernah bandel waktu muda, saudara. Karena beberapa rekan pastoral nggak percaya kalau saya pernah bandel waktu muda, saudara. Nah jadi mungkin mereka tertipu sama tampang saya, saudara. Hanya istri saya saja yang sangat yakin kalau saya ini orang berdosa, saudara. Nah saudara, tapi kebandelan saya di sekolah itu mungkin masih dalam tahap yang wajar. Jadi ya contohnya saya pernah main sama teman-teman saya, main petasan banting di dalam kelas sampai menimbulkan keributan dan akhirnya saya dipanggil kepala sekolah sama teman-teman dan disuruh lari keliling lapangan 10 kali. Itu salah satunya saudara. Dan saya sama teman-teman juga kadang suka ribut di kelas waktu nggak ada guru, saudara. Nah, di waktu SMA ada satu guru kimia, seorang perempuan, perawakannya biasa saja, saudara. Tapi buat kami dia sangat menakutkan, saudara. Karena dia sangat berwibawa buat kami. Dan yang membuat dia terlihat lebih berwibawa lagi adalah seperti ini. Jadi, waktu dia jalan dari lorong sini, itu suara langkah kakinya sudah kedengaran sampai sana, saudara. Pletak, pletok, pletak, pletok. Gitu. Seolah-olah urapannya itu udah berasa sampai sana, saudara.
Jadi waktu kami lagi berisik di kelas kami, tiba-tiba kami dengar suara peletak, peletok, makin keras. Kami langsung lari kembali ke kursi kami masing-masing dan kami langsung pasang mode murid yang baik, saudara. Duduk di tempat kami masing-masing. Ketika dia lewat, suara peletak, peletoknya makin jauh, tanduk kami muncul lagi, saudara. Kami jadi liar lagi. Nah, saudara, kehidupan kekristenan kita kadang bisa seperti itu, saudara. Yaitu ketika kita menyandarkan iman percaya kita kepada hal-hal lain yang di luar. Nah, mungkin kita jadi saleh dan taat karena ada seseorang yang kita kagumi mungkin, atau kita hormati. Mungkin kita menjadi saleh dan taat karena lingkungan yang mengkondisikan kita seperti itu. Makanya kita jadi rohani. Tapi apa yang terjadi kalau hal-hal itu diambil daripada kita? Misalnya saudara, di hari Minggu ini kita bisa terlihat sangat rohani. Karena kita berada di dalam lingkungan Kristen, lingkungan orang percaya, sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman. Hal itu mengkondisikan kita menjadi orang yang rohani. Tapi begitu masuk ke hari Senin sampai Sabtu, saudara, dengan lingkungan yang lain, lingkungan yang berbeda, di luar komunitas Kristen, kita bisa menjadi orang yang sangat berbeda. Istilahnya, di hari Minggu kita bisa berperan seperti malaikat. Tapi di hari Senin sampai Sabtu kita bisa berperan seperti penjahat, saudara. Kalau itu yang terjadi, saudara, maka sesungguhnya kehidupan kekristenan kita hanyalah karena agama, saudara. Inilah yang perlu kita sadari bersama. Kehidupan kekristenan yang dijalani atas dasar agama, saudara, dapat menjebak kita untuk hidup di dalam drama. Nah, inilah hal yang pertama yang membuat bangsa Israel kembali jatuh, saudara. Makanya di dalam bukunya tentang hakim-hakim, saudara, Warren Wiersbe, seorang hamba Tuhan, menyimpulkan seperti ini. Israel, sebagaimana tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim, menggambarkan perbedaan antara reformasi agamawi dan kebangunan rohani. Reformasi agama hanya mengubah perilaku, sementara kebangunan rohani mengubah karakter. Namun tidak hanya itu, saudara. Hal berikut yang membuat bangsa Israel kembali jatuh di dalam siklus dosa yang sama adalah ini. Di bagian akhir kisah Ehud yang kemarin, saudara, dikatakan seperti ini. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Nah, saudara, inilah juga yang perlu kita pahami sebagai seorang Kristen, saudara. Kadangkala keadaan aman dan keadaan nyaman dapat membuat seseorang jatuh ke dalam dosa. Karena kecenderungan kita sebagai manusia pada waktu keadaan aman dan nyaman adalah kita menjadi terlena, saudara. Kita menjadi lengah sehingga kita tidak berjaga-jaga. Kita akan menyaksikan satu video, boleh tim multimedia untuk menampilkannya?
What's the score? Cubs 3-2, top of the seventh. Not cured, that's why he's out of today's game. The pitch is high. Ball one. Go to the batter. Leading off for the Yankees. Bagus banget filmnya, saudara ya. Saudara, ada yang tahu itu film apa? Ada yang pernah nonton? Nggak ada? Oke. Saudara, ini adalah cuplikan dari film Public Enemy, saudara. Film yang berjudul Public Enemies ini diperankan oleh Johnny Depp, seorang opa kalau di bahasa Koreanya ya saudara. Tapi sekarang dia benar-benar udah jadi opa karena usianya udah 61 tahun, saudara. Nah saudara, film ini adalah film yang diangkat dari kisah nyata, saudara. Menceritakan tentang seorang perampok yang sangat terkenal dan paling dicari pada tahun 1930-an yang bernama John Dillinger. Nah, Johnny Depp yang berperan sebagai John Dillinger ini, saudara. Nah, saudara, waktu itu saya nonton film ini tahun 2010 kira-kira, saudara. Nah, jujur waktu saya nonton film ini, saudara, saya ngantuk, saudara. Karena film ini lama, 2,5 jam, dan ya ceritanya ya begitu, bukan kayak Avengers gitu, saudara, enggak. Jadi saya cukup membosankan. Tapi ada satu adegan yang sampai sekarang itu terus nyantol di kepala saya, saudara. Itu adegan yang baru saja kita saksikan. Yaitu ketika John Dillinger dengan sengaja dan tanpa menyamar, dia masuk ke kantor polisi. Dia masuk ke dalam ruangan yang khusus untuk menginvestigasi kasus-kasusnya dia, saudara. Kalau saudara lihat tadi ada tulisan Dillinger Squad gitu kan ya. Dan begitu dia masuk, dia jalan-jalan, dia lihat timeline kejahatannya dia lihat teman-teman yang udah ditangkap dan udah mati, lalu dilihat fotonya dia, dan bahkan dia dengan sengaja ajak ngobrol polisi yang ada di tempat itu, saudara. Dan tidak ada satupun polisi yang ngeh kalau itu adalah orang yang mereka cari, saudara. Nah saudara, terlepas dari tindakan kejahatan yang dilakukannya, saya mau bilang orang ini keren banget, saudara. Ini penjahat yang sangat berkarisma. Nah saudara, pertanyaannya tapi mengapa para polisi itu bisa tidak sadar kalau orang yang masuk ke dalam ruangan dan mengajak dia berbicara. Mereka berbicara adalah penjahat yang selama ini mereka cari-cari. Nah saudara, kemungkinan besar para polisi ini terlena, saudara. Para polisi ini berada di dalam keadaan yang aman dan nyaman. Karena mereka ada di kantor polisi. Mereka ada di rumah mereka sendiri. Mereka nggak akan nyangka kalau ada seorang penjahat yang nekat berani masuk bahkan tanpa nyamar, saudara. Nah saudara, seperti para polisi di film tadi, saudara. Perasaan yang terlena, tidak berjaga-jaga. Ini bisa dialami oleh siapapun, tidak terkecuali pengikut Kristus. Pada waktu keadaan aman, keadaan nyaman, justru di saat itulah sebenarnya kita harus berjaga-jaga. Karena pada saat keadaan aman dan nyaman, kita manusia cenderung lengah dan menjadi terlena, saudara. Tuhan sendiri sudah memberikan peringatan itu sebenarnya kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Di dalam Ulangan 6, sebelumnya Tuhan memberikan nasihat kepada bangsa Israel melalui Musa. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, kekuatanmu, dan segenap hatimu. Apa yang kuperintahkan padamu hari ini haruslah kau lakukan, ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu pada waktu engkau bangun, tidur, berbaring, atau pada waktu engkau jalan, dan lain sebagainya. Saya yakin saudara sering mendengar ayat itu. Tapi sebenarnya ayat itu belum berhenti sampai di situ, saudara. Karena berikutnya Tuhan masih memberikan satu peringatan yang sangat penting kepada mereka. Ayat berikutnya mengatakan seperti ini. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, ini kata Tuhan, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, karena kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah.
Ini yang Tuhan peringatkan dari sejak semula kepada bangsa Israel. Tapi ternyata yang dilakukan Israel justru sebaliknya. Ketika berkat datang, ketika dalam keadaan aman dan nyaman, mereka justru berkompromi dan menjauh dari Tuhan. Nah, saudara, sesungguhnya kehidupan seorang Kristen bukanlah kehidupan yang aman dan nyaman, saudara. Melainkan kehidupan yang seharusnya siap siaga. Karena di dalam dunia ini banyak hal yang harus diperangi, saudara. Di dunia ini kita berhadapan dengan budaya-budaya yang sangat bertentangan dengan Injil. Di dunia ini kita berhadapan dengan kepercayaan-kepercayaan yang salah, tapi itu diterima oleh dunia. Di dunia ini kita berhadapan dengan berhala-berhala yang dapat menggoda kita dan membuat kita jatuh dan menjauh dari Tuhan. Dan juga kita berhadapan dengan musuh kita, yaitu si jahat, saudara. Oleh sebab itu kita perlu untuk selalu berada di dalam kondisi berjaga-jaga. Saudara, inilah yang seharusnya menjadi sikap kita sebagai orang percaya. Bangsa Israel, mereka menjadi terlena sehingga mereka kembali jatuh dan kembali mengulang siklus dosa yang sama. Bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar dan setia kepada umatnya. Dia tidak tinggal diam melihat kesengsaraan umatnya dan dia bertindak tepat pada waktunya. Kita masuk kepada poin yang kedua. Tuhan yang berperang bagi umatnya. Nah, saudara, di bagian awal tadi kita melihat bangsa Israel merintih dan berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab mereka melalui seorang nabiah yang bernama Deborah. Nah, Deborah kemudian memanggil seorang yang bernama Barak, yang dikatakan anak dari Abinoam dari kota Kedes di daerah Naftali. Nah, siapa sesungguhnya Barak ini? Kemungkinan besar Barak juga adalah orang yang cukup berpengaruh pada waktu itu. Dia juga adalah seorang pemimpin yang juga sedang berusaha berjuang untuk membebaskan diri dari Yabin dan Sisera. Nah, singkatnya Deborah berkata kepada Barak bahwa Tuhan memerintahkan Barak untuk maju melawan Sisera dengan 10.000 orang Naftali. Dan melalui Barak Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan kepada Israel. Tapi mari perhatikan jawaban Barak di ayat 8 dan ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, jawab Barak kepada Deborah. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Intinya, Barak setuju untuk melaksanakan perintah Tuhan hanya jika Deborah ikut bersama dengan dia. Nah, saudara, ada dua pandangan terkait respon dari Barak terhadap panggilan Tuhan melalui Deborah ini, saudara. Nah, pandangan pertama menyimpulkan bahwa Barak ini kurang iman, sehingga dia meminta Deborah untuk ikut bersama-sama dengan dia. Makanya kemudian di ayat yang ke-9 Deborah berkata, oke, aku ikut kamu, tapi ingat engkau tidak akan mendapat kehormatan dari kemenangan yang kau lakukan ini. Melainkan seorang perempuan yang akan mendapatkannya. Jadi seolah-olah apa yang terjadi di ayat 9 adalah akibat dari ayat yang ke-8. Yaitu akibat lemahnya iman dari Barak. Sehingga dia perlu mengajak Deborah untuk ikut dengan dia. Nah, mengenai perbedaan pandangan ini saya cenderung sependapat dengan pandangan yang kedua, saudara. Timothy Keller di dalam tafsirannya menjelaskan pandangan yang kedua seperti ini. Khususnya terkait perkataan Deborah di ayat yang ke-9. Deborah tidak sedang menegur Barak, tetapi hanya mengatakan kepadanya bahwa sekalipun ia harus menuruni lereng bukit dan berhadapan dengan 900 kereta besi, dia tidak akan mendapat kehormatan untuk itu. Jadi apa yang disampaikan Deborah adalah sebuah pernyataan akan fakta yang akan terjadi. Bukan sebuah teguran karena lemahnya iman Barak. Dan kerinduan Barak agar Deborah ikut dengannya juga bukanlah sebuah ketidaktaatan, saudara. Melainkan karena dia tahu bahwa Deborah adalah orang yang diurapi Tuhan. Sedangkan perjalanan yang akan dilakukannya bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Jadi dengan meminta Deborah untuk ikut bersama-sama dengan dia, Barak secara tidak langsung sedang meminta penyertaan Tuhan bersama-sama dia. Saya ingat waktu Tuhan memanggil saya dan Yulia istri saya untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu, saudara. Itu bukan hal yang mudah untuk kami putuskan.
kami berdoa sekian bulan untuk akhirnya kami memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Di dalam doa kami berkata kepada Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami konfirmasi dengan caranya. Dan puji Tuhan, Tuhan menjawab doa kami melalui orang-orang yang ada di sekitar kami pada waktu itu. Melalui gembala yang mendoakan kami. Dan juga melalui teman-teman di dalam komunitas care group kami. Kami semakin diteguhkan untuk kami melangkah, saudara. Jadi apa yang Barak lakukan sebenarnya adalah hal yang wajar, saudara. Apa yang akan ia hadapi itu bukan hal yang mudah, saudara. Sehingga dia sungguh membutuhkan penyertaan Tuhan melalui kehadiran Deborah. Nah, kemudian terkait pandangan yang mengatakan bahwa iman Barak ini adalah iman yang lemah, sehingga akibatnya dia tidak mendapatkan kehormatan itu. Hal ini sebenarnya kurang kuat, saudara. Karena nama Barak masih disebut di 2 kitab lainnya sebagai seorang pahlawan. Pertama di dalam 1 Samuel 12 ayat yang ke-11. Nabi Samuel menyebut nama Barak ada di situ sebagai salah satu tokoh yang Tuhan pakai untuk membebaskan umat Israel. Ada banyak orang lain yang bisa Samuel sebutkan di belakang. Tapi kenapa harus nama Barak yang dicantumkan? Lalu yang kedua, saudara. Di dalam Ibrani 11 ayat 32, nama Barak muncul lagi sebagai salah satu tokoh yang disebut sebagai saksi iman, saudara. Nah, saudara, berbicara mengenai iman, kalau kita perhatikan, saudara, sebenarnya ada 2 ekstrim yang muncul terkait pemahaman tentang iman ini. Sisi yang sini berkata kalau iman yang benar itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang positif, akan memberikan kemenangan. Sementara di sisi yang sini berkata, iman yang benar itu, kalau kita menderita, bahkan menderita sampai mati, itu baru namanya iman yang benar. Tapi saudara lihat fokus keduanya, fokusnya adalah pada hasil, saudara, outcome. Nah, saudara, dulu sekali saya pernah berada di posisi yang sebelah sini. Jadi saya memiliki pemahaman, apa yang saya percaya, lalu saya perkatakan, dan ketika itu terjadi, itulah iman yang benar menurut pemahaman saya. Dan saya mempraktekannya di dalam hidup saya. Jadi misalnya ketika saya lagi jalan, saya lihat ada mobil yang bagus, yang keren gitu ya saudara. Saya itu bisa menumpangkan tangan saya begini saudara. Lalu saya berdoa, saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, suatu saat Tuhan akan berikan saya mobil ini. Saya pernah melakukan seperti itu saudara. Satu lagi saudara, saya pernah diajarkan beriman untuk mendapatkan tempat parkir saudara. Jadi diajarkan seperti ini. Kalau mau dapat tempat parkir susah misalnya cari di mall, nyanyi dengan iman. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Saudara, nggak ada yang salah dengan lirik lagu itu, karena lirik itu diambil dari Mazmur 23, saudara. Yang salah adalah hati saya yang berdosa ini, saudara. Dan saya mempraktekannya. Nah mungkin setelah ini saudara mau cari makan ke mall nggak dapat parkir, saudara bisa praktekkan ya. Nah saudara, saya tidak tahu dengan pengajaran sisi ekstrim yang sebelah sini saudara. Tapi saudara bisa bayangkan dampak dari pengajaran yang keliru mengenai iman ini bagi orang-orang yang sebenarnya tulus mau mengenal Tuhan dan mau bertumbuh di dalam imannya. Sangat berbahaya saudara. Kalau kita kembali kepada kisah Barak tadi, Timothy Keller menyimpulkan mengenai iman yang benar melalui kisah Barak ini, saudara. Yang pertama, iman adalah mendengarkan Tuhan di dalam setiap tahap kehidupan dan dalam segala keadaan. Inilah alasan mengapa Barak ingin Deborah ikut dengan dia. Dia rindu untuk mendengar pimpinan Tuhan di dalam perjalanan yang tidak mudah di depan. Lalu iman yang kedua adalah tetap menunjukkan keberanian di dalam menghadapi tantangan yang besar secara manusia. Saudara bayangkan, 900 kereta besi itu akan ia hadapi saudara. Bukan hal yang mudah. Bahkan secara hitungan manusia, 10.000 tentara berjalan kaki nggak akan menang melawan 900 kereta besi saudara. Jadi perjalanan yang dihadapi nggak mudah. Tapi Barak tetap maju tuh. Dia ikut berperang. Yang ketiga, iman itu rendah hati dan tidak mencari kehormatan. Barak tetap menaati Tuhan dan memimpin umat Israel. Sekalipun kehormatan itu tetap diberikan kepada orang lain.
Bahkan poin yang ketiga ini saudara, Timothy Keller menegaskan bahwa iman barak ini adalah gambaran akan pembebas yang sejati, Yesus. Yang di dalam Filipi dikatakan, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia mengosongkan dirinya, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dikatakan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara, iman yang benar tidak pernah bertujuan untuk memuliakan diri sendiri. Tetapi iman yang benar, tujuannya pasti untuk memuliakan Tuhan. Karena inilah yang terjadi berikutnya. Nah saudara, ketika kita melanjutkan kisah ini, kita akan melihat bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang hanya mendengar seruan umatnya, namun Tuhan kita juga adalah Tuhan seorang pribadi yang bertindak menyelamatkan umatnya. Kalau kita melihat kepada ayat 6 dan juga ayat yang ke-7, kita dapat melihat dengan jelas bahwa Tuhanlah yang memberikan instruksi untuk Barak maju. Kemudian kita melihat Tuhanlah yang menggerakkan Sisera ke Kison, dan Tuhanlah yang dikatakan akan menyerahkan Sisera dan pasukannya kepada Barak. Dan kemudian di ayat 14, sewaktu Deborah memerintahkan Barak untuk menyerang, Deborah meyakinkan Barak bahwa Tuhan telah menyerahkan Sisera ke tangannya. Dan Deborah juga berkata bahwa Tuhan telah maju di depannya. Dengan kata lain saudara, ini bukanlah pertempuran Barak, tapi ini adalah pertempurannya Tuhan. Tuhanlah yang berperang melawan Sisera. Dan Tuhanlah yang memimpin tentara Israel untuk berperang. Dan Tuhanlah yang pada akhirnya menundukkan Sisera. Jadi Barak dan tentara Israel memenangkan pertempuran melawan Sisera, betul. Tapi Barak bukanlah sumber kemenangan itu. Barak hanyalah sarana yang Tuhan pakai untuk memenangkan pertempuran itu. Tuhan sendirilah yang menyelamatkan Israel dari tangan musuh. Sehingga ayat 23 adalah kesimpulan dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, Raja Kanaan di depan orang Israel. Jadi dari kisah ini saudara, kita tahu siapa pahlawan yang sesungguhnya. Tuhan sendiri. Lalu apa yang dapat kita pelajari pada bagian ini? Nah, saudara, kita tahu bahwa di dalam segala hal yang kita lakukan, tujuannya adalah soli Deo gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan. Namun akibat dosa saudara, terkadang tanpa kita sadari kita dapat melakukan pekerjaan kita, ataupun pelayanan kita, yang tadinya kita tahu tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan, tapi akibat dosa itu bisa menjadi untuk kemuliaan diri sendiri. Oleh sebab itu kita perlu, seperti yang tadi dikatakan, berhati-hati, berjaga-jaga, dan senantiasa mengecek hati kita. Bagian ini juga kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah menyerah terhadap umatnya. Sekalipun untuk kesekian kalinya bangsa Israel meninggalkan Tuhan, namun Tuhan tetap sabar dan setia kepada umatnya. Bahkan dia sendiri yang berperang demi menyelamatkan umatnya. Dan tidak hanya itu, Tuhan juga memakai kita, orang-orang yang sebenarnya tidak masuk hitungan, untuk bekerja bersama dengan Dia. Kita masuk kepada poin yang ketiga. Rancangan Tuhan yang tidak terduga. Nah, saudara, satu lagi tokoh yang Tuhan pakai untuk menjadi penentu kemenangan atas Israel atas Sisera adalah seorang ibu rumah tangga yang bernama Yael, saudara. Dia menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk memastikan kemenangan Israel atas Sisera. Nah, saudara, kalau saudara nanti di rumah mungkin sempat membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24, saudara. Saudara akan menemukan ada satu ayat yang membingungkan, saudara. Ayat ini terdapat di antara kisah sewaktu Deborah mengajak Barak untuk melakukan kehendak Tuhan, dan sesudahnya waktu Barak melawan Sisera, saudara. Nah, ayat itu terdapat di dalam ayat yang ke-11, saudara. Ayat yang membingungkan itu terdapat di ayat yang ke-11 yang berbunyi seperti ini. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, ipar Musa,
dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Zaanaim yang dekat Kedes. Nah, saudara, kalau kita membaca ayat ini sekilas, ayat ini hanya menerangkan sebuah informasi. Ya, yaitu seorang bernama Heber yang berpindah-pindah alamat. Nah, mungkin dia nggak akur sama tetangganya kali ya, jadi dia sering pindah-pindah alamat, saudara. Nah, saudara, kita tahu dari kisah yang kita baca tadi, kalau Heber itu adalah suami dari Yael. Tapi apa signifikansinya ayat itu di dalam kisah ini? Nah, saudara, justru inilah bagian yang sangat penting dari kisah ini, saudara. Karena ternyata kepindahan Heber dan keluarganya membuat hubungan Heber dan Yabin itu menjadi dekat, saudara. Sehingga sewaktu terjadi pertempuran dan Sisera kalah dan terpojok, dia melarikan diri, dan dikatakan dia melarikan diri ke arah Kedes, saudara. Dan di sana sudah ada Yael, istri dari Heber yang menunggu dia. Yang menjadi penentu dari kemenangan Israel atas Sisera. Jadi pertanyaannya, apakah kepindahan Heber dan keluarganya ke Kedes adalah suatu kebetulan? Sama sekali tidak, saudara. Ternyata itu adalah bagian dari rancangan Tuhan dari sejak semula. Di dalam kedaulatannya, Tuhan mendesain semua itu terjadi. Sehingga kepindahan alamat itu menempatkan Yael di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, saudara. Maka tepatlah seperti yang Deborah katakan kepada Barak. Yaitu bahwa seorang perempuanlah yang akan mendapatkan kehormatan dari peperangan itu. Dan perempuan itu adalah Yael, saudara. Seorang ibu rumah tangga. Tuhan memakai seorang ibu rumah tangga untuk mengalahkan musuhnya. Sebuah kemenangan yang tidak terduga, saudara. Karena tidak ada seorang pun pasti yang akan menyangka bahwa seorang panglima yang hebat, yang kuat, yang gagah, bisa tewas dikalahkan oleh seorang ibu rumah tangga, saudara. Saudara, kalau kita merenungkan kisah ini, saudara. Bagaimana mungkin kita tidak terkagum-kagum dengan rancangan Tuhan atas hidup umatnya? Tidak ada satu momen pun di dalam hidup kita yang berada di luar rancangannya, saudara. Tuhan memiliki rancangan yang tidak terduga itu, saudara. Bahkan hal-hal yang kelihatannya biasa dan tidak berarti dapat Tuhan pakai untuk mewujudkan rencananya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, saudara, kita dapat melihat bahwa rancangan Tuhan tidak pernah terduga oleh akal pikiran manusia. Hal yang mungkin kelihatannya sepele, hal yang mungkin tidak diperhatikan, bahkan hal-hal yang kita pikir tidak baik menurut kita, justru Tuhan pakai untuk menjadi bagian dari rancangannya. Yusuf misalnya, di dalam kedaulatannya, Tuhan membiarkan Yusuf mengalami ketidakadilan dari kakak-kakaknya. Yusuf ditangkap, dia dijual, dia menjadi budak sekian tahun, dia masuk ke dalam penjara, saudara. Tapi di akhir, Yusuf dapat mengatakan seperti ini kepada kakak-kakaknya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Lalu di dalam kisah Ayub, melalui kehilangan harta bendanya, melalui kehilangan orang-orang yang dia kasihi, melalui seluruh penderitaan yang dia alami, saudara. Pada akhirnya, melalui setiap penderitaan yang dia alaminya itu, Ayub dapat berkata kepada Tuhan seperti ini. Dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya kudengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Keadaan yang tidak baik, penderitaan, bahkan kesalahan kita, ternyata Tuhan juga bisa pakai menjadi bagian dari rancangan yang tidak terduga itu, saudara. Nah, saudara, mungkin ada dari antara kita yang merasa hidup kita saat ini nggak ada artinya. Bahkan kita mungkin menyesali beberapa hal yang ada di dalam hidup kita. Kita mungkin menyesali keluarga kita. Mengapa saya harus terlahir di keluarga seperti ini? Mengapa keluarga saya harus nggak akur? Kenapa papa mama harus pisah dan lain sebagainya? Kita mungkin
menyesali keputusan yang pernah kita ambil. Kita merasa keputusan itu ternyata adalah keputusan yang salah. Dan sekarang kita merasakan dampak. Atau mungkin ada dari antara kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan pribadi yang sangat berat. Dan kita bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi kepada saya? Dan kemudian dari semua itu kita menyimpulkan sepertinya Tuhan tidak memiliki rancangan apa-apa atas hidup saya. Saudara, ketika hal-hal seperti itu terjadi, saudara, kita perlu untuk mengingat kembali akan janjinya. Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah mengabaikan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Pada saat kita kembali menyadari bahwa Dia ada bersama dengan kita, maka hal-hal seperti ketidakpastian hidup, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi tidak akan menghancurkan kita. Tapi justru hal-hal tersebut membuat kita menjadi pribadi yang seharusnya semakin rendah hati dan semakin bersandar kepada Dia. Dan kita bisa tetap tenang di dalam menghadapi hal-hal tersebut. Karena kita tahu siapa yang bersama dengan kita. Saudara tahu ini gambar apa, saudara? Teka-teki lagi, saudara. Tebak-tebakan. Ada yang tahu? Mungkin kalau kita lihat sekilas, kita nggak tahu ini gambar apa ya, saudara. Yang kita lihat hanya benang kusut, ya kan? Nah, tapi bagaimana kalau ini, saudara? Saya percaya setiap kita pasti langsung bisa menjawab bahwa ini adalah sebuah mahkota. Saudara, kedua gambar ini adalah satu benda yang sama, saudara. Itu sebuah tenunan yang berbentuk mahkota. Yang satu yang tadi dilihat dari sisi belakang, dan yang ini dilihat dari sisi depan. Dari belakang kelihatan berantakan ya. Tapi waktu kita lihat dari depan, kita langsung tahu ini benda apa, saudara. Nah, saudara, mungkin saat ini kita melihat hidup kita seperti kita melihat tenunan dari belakang, saudara. Berantakan, ruwet, nggak jelas mungkin hidup kita. Kita melihat karena begitu banyak masalah yang sepertinya datang silih berganti menghantam kita. Makanya kita menyimpulkan hidup kita seperti itu. Tapi saudara percayalah, di balik segala ketidakjelasan hidup kita saat ini, ada satu kebenaran yang nyata di balik itu. Yaitu ada Tuhan, Sang Perancang hidup kita. Kita mungkin hanya bisa melihat sebagian hidup kita, tetapi Tuhan, Dia melihat, bahkan Dia merancangkan dari awal sampai dengan selesai. Kita mungkin tidak dapat menduga rancangan Tuhan atas hidup kita, saudara. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa rancangannya itu pasti yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Nah, sekarang kita akan melihat makna Injil dari kisah ini, saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat apa yang Alkitab tuliskan, saudara. Alkitab selalu menceritakan sebuah situasi yang terjadi di dalam kisah itu apa adanya, saudara. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Termasuk kisah bagaimana Yael membunuh Sisera menggunakan patok dan palu, dan kemudian menghujamkannya ke pelipis dari Sisera sampai dikatakan tembus ke tanah, saudara. Alkitab tidak menutupi kisah itu, saudara. Tapi kemudian mungkin ada dari kita yang berpikir kalau apa yang Yael lakukan itu terlihat kejam dan sadis. Kenapa Allah melegalkan yang Yael lakukan itu? Nah, saudara, ini yang harus kita sadari. Itu bahwa kisah yang ada di dalam Hakim-Hakim adalah kisah tentang Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang berperang melawan musuh. Dan musuh utama Tuhan di dalam kisah ini adalah Sisera. Yael Tuhan pakai menjadi alatnya untuk membunuh Sisera, dan sebagai ibu rumah tangga Yael mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan umat Tuhan dan membunuh, mengeksekusi musuh Tuhan. Nah, saudara, saat ini kita tidak lagi hidup di dalam perjanjian lama. Kita hidup di dalam perjanjian baru, di mana kita harus mengasihi musuh kita dan membiarkan pembalasan itu menjadi haknya Tuhan, saudara. Namun yang harus kita perhatikan adalah sikap Yael terhadap Sisera ini, saudara. Sikap itulah yang harus kita lakukan terhadap musuh utama Tuhan dan juga musuh utama kita, yaitu dosa. Saudara, sebagai orang-orang yang telah mengalami keselamatan dari Tuhan, kita tidak bisa hidup bermain-main dengan dosa, saudara. Kita harus memperlakukan dosa
Seperti Yael memperlakukan Sisera. Karena dosa sangat mengerikan. Saudara, Tuhan sangat serius di dalam menghancurkan musuhnya dan musuh umatnya. Oleh sebab itu kita harus bertindak tegas dan tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Dan pada akhirnya kita tahu seberapa serius Tuhan kita di dalam menghadapi dosa itu. Yaitu ketika kita dapat mengerti akan makna dari salib. Salib menceritakan betapa seriusnya Tuhan di dalam menghadapi dosa. Salib adalah bukti bahwa Tuhan menghakimi dan menghukum dosa dengan serius. Saudara, sesungguhnya salib adalah satu-satunya yang paling pantas untuk kita terima. Kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya disalibkan akibat dosa-dosa kita. Namun Yesus datang dan dia menggantikan posisi kita menjalani hukuman yang seharusnya kita jalani akibat dosa kita. Dan karena disalib itu saudara, Yesus, Sang Anak Allah, dia harus mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa akibat dosa. Yesus harus menderita dan menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Disalib itu. Dan disalib itu, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia, kita dibenarkan oleh Allah. Dan melalui salib, dosa dikalahkan, dosa dihancurkan. Kita menerima kemenangan dan pemulihan. Kita yang seharusnya menerima hukuman itu, kita yang seharusnya ditinggalkan, kita yang seharusnya binasa, dapat diselamatkan melalui pengorbanan Yesus di salib. Saudara, inilah Injil. Tuhanlah yang menjadi pahlawan di dalam kisah ini. Bukan Deborah, bukan Barak, bukan Yael, atau bukan siapapun kita di tempat ini. Tapi Tuhanlah pahlawannya. Oleh sebab itu saudara, hanya Tuhanlah satu-satunya yang layak mendapatkan kemuliaan itu. Saudara, Tuhan tetap setia sekalipun kita berulang kali gak setia dan meninggalkan dia. Dan dia akan terus mengejar kita dan membawa kita untuk kembali kepada dia. Saat ini mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah hidup kita saat ini bertujuan untuk memuliakan Tuhan? Ataukah untuk memuliakan diri sendiri? Dalam pelayanan yang kita lakukan, saudara, ataupun di dalam pekerjaan kita perlu bertanya, mengapa kita melakukan itu? Untuk siapa kita melakukan itu? Untuk Tuhan atau untuk diri sendiri? Sadarkah kita bahwa kita berharga di matanya dan bahwa rancangannya atas hidup kita itu indah? Jikalau saat ini kita mungkin masih bertanya, apakah Tuhan mengasihi aku? Apakah Tuhan memperhatikan aku? Mari sekali lagi saudara kita kembali memandang kepada salib itu. Karena salib itu adalah bukti kasih-Nya pada kita. Dan ketika kita menyadari akan hal tersebut saudara, maka respon kita seharusnya adalah kita bertobat dari hidup bersandar pada kekuatan dan kemuliaan diri sendiri. Dan kita perlu untuk terus memandang kepada Yesus, Sang pahlawan sejati yang telah menyelamatkan dan memberikan kemerdekaan kekal untuk kita. Amin. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Oleh sebab itu sebagai orang-orang yang berinjil, seharusnya kita tidak terlena dengan keadaan aman dan nyaman, saudara. Namun seharusnya kita senantiasa berjaga-jaga di dalam menjalani kehidupan ini. Sebagai orang yang berinjil, seharusnya kita semakin menyadari betapa mengerikannya dosa dan akibat dari dosa. Sehingga kita tidak lagi hidup bermain-main dengan dosa. Dan sebagai orang-orang yang berinjil, seharusnya kita senantiasa bersyukur. Karena kita sadar bahwa setiap detail hidup kita ada di dalam rancangan Tuhan. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Dulu hilang dalam gelap, hatiku tersesat, dosa samakan sengatnya, buatku binasa. Harapanku telah menghilang, tolak kehendakmu, kasih-Mu yang membuatku terima anugerah.
itu karunia. Pakai kami Tuhan. Bapa, pakailah hidupku, surut kehendakmu, biar ku memujimu selalu, agungkan namamu. Haleluya, Yesus milikku. Haleluya, Yesus hidupku. Haleluya, Kristus milikku. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, all I have is Christ. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus, Tuhan kita. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Di atas salib itu Engkau mengorbankan diri-Mu, Engkau menggantikan kami yang sepantasnya menerima hukuman karena dosa-dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena melalui apa yang Kau lakukan di atas salib itu Tuhan. Dosa dihancurkan, dosa dikalahkan, hubungan kami dengan Allah Tritunggal dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jikalau kadang di dalam kami menjalani kehidupan ini kami meragukan akan kasih-Mu. Kami kadang curiga, bahkan kami marah sama Engkau ketika kami mengalami keadaan-keadaan yang mungkin tidak menyenangkan dan tidak mengenakan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni atas pikiran kami yang begitu sempit, hati kami yang begitu jahat. Ampuni kami Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami akan kasih-Mu, kesetiaan-Mu. Sekalipun kami berulang kali tidak setia, namun Engkau tetap Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Ya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara.